Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang lalu kita membahas satu ayat di dalam Al-Quran. Yang satu ayat itu nanti akan kita temukan ayat-ayat yang semisal sama persis atau yang semisal di ayat-ayat yang lain. Yang mana intinya pada pertemuan yang lalu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalimat alif lam mim, itu memberikan manfaat kepada kita. Satu, itu sebagai tantangan. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa Al-Quran bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita tidak ada masalah membaca Al-Quran sementara kita tidak tahu artinya. Walaupun yang paling baik adalah kita tahu artinya, terjemahannya dan maksudnya. Tapi ada beberapa ayat yang nggak mungkin kita akan tahu. Nah, sebagai kelanjutannya, mari kita lihat lebih dalam lagi beberapa ayat yang mirip dengan alif lam mim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan kata-kata itu di 28 surat dengan permulaan ada yang sama, ada yang mirip, dan ada yang berbeda jauh. Yang sama misalnya alif lam mim itu bisa kita buka di surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian Al-Ankabut, kemudian Ar-Rum, surat Luqman, dan surat As-Sajdah. Semuanya dimulai dengan alif lam mim. Baik yang itu diturunkan di Mekah sebelum Rasul hijrah maupun di Madinah sesudah Rasulullah SAW hijrah. Karena surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah. Karena masih ada saja orang yang menganggap dari dulu sampai sekarang, menganggap Al-Quran itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dari Muhammad, atau istilah yang lebih keren kata mereka adalah intaj thaqafi, produk budaya. Kemudian yang kedua kita lihat misalnya di surat Al-A'raf itu mirip, yaitu alif lam mim shad ditambah shad. Kemudian nanti dari surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim itu menggunakan Al-Hijr menggunakan alif lam ra. Kalau tadi alif lam mim, sekarang alif lam ra. Kemudian di surat Ar-Ra'd itu alif lam mim ra. Kemudian di surat Maryam itu yang paling panjang, kaf ha ya ain shad. Kemudian Toha, Asy-Syu'ara, To, Sim, Mim. Kemudian An-Naml, To, Sin. Kemudian surat Al-Qasas, To, Sim, Mim. Kemudian surat Yasin, sudah akrab dengan kita. Kemudian Shad. Kemudian Ghafir, Hamim. Fusilat, Asy-Syura. Ya, itu dengan menggunakan kata-kata Hamim, khusus Asy-Syura ada tambahan Hamim, kemudian Ain, Sin, Qaf. Kemudian juga Zukhruf, Ad-Dukhan, kemudian Al-Jathiyah, kemudian Al-Ahqaf itu menggunakan Hamim. Kemudian Qaf, terakhir surat Al-Qalam itu dengan kata-kata Nun. Nah, kalau kita analisa lagi, maka kita akan temukan itu ada di 28 surat dari 114 surat di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita kumpulkan kata-kata atau huruf yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai awal pembuka surat, itu ada 14. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, yang dikumpulkan oleh ulama dengan kata-kata nassun hakimun qati'un lahu sir, yang 14. Artinya masih ada 14 huruf yang belum dipakai oleh Allah, dan itu Allah mempersilahkan kepada orang-orang yang masih meragukan Al-Quran itu adalah dari Allah untuk membuat sendiri. Silahkan misalnya bata, kemudian shin, dod, silahkan. Tapi ternyata hanya untuk membuat seperti itu tidak ada. Nah, kalau seperti itu tidak ada, dan tidak mungkin akan ada, yang itu mereka adalah ahli dalam bahasa. Orang-orang Arab itu adalah ahli bahasa. Mereka adalah orang-orang yang ahli syair, ahli tentang membuat kata-kata yang indah. Ternyata mereka tidak bisa, apalah kita orang Indonesia yang tidak ngerti tentang syair dan seterusnya, apalagi kosakata-kosakata.
maka tidak ada kata bagi kita melainkan kecuali mengatakan, ya Allah, Al-Quran itu adalah betul-betul darimu, dari sisimu, yang kau turunkan lewat Jibril untuk Rasulullah SAW dan untuk kami. Maka memahami kata-kata yang pendek-pendek tadi itu akan membuahkan energi yang sangat luar biasa. Salah satu adalah energi keyakinan Al-Quran itu adalah dari Allah. Yang kedua, energi membaca. Yang ketiga, energi kita ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, para penghafal dan para pembaca Al-Quran jangan pernah berhenti untuk dekat-dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca itulah yang akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian, bacalah Al-Quran sebisa mungkin. Paham? Alhamdulillah. Nggak paham bukan sebuah aib, kita bisa belajar. Yang penting baca Quran, baca dan baca, sehingga apa yang kita baca itu akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia, dan keluarga itu adalah mereka yang selalu akrab dengan Al-Quran pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan keluarga kita adalah termasuk keluarga yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.